Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 231 Es dan Salju. Formasi perlindungan gunung es dan salju diaktifkan, dan seluruh gunung bulan ditutupi oleh semburan cahaya putih keperakan, dan getarannya menghilang, tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Jika langit pasti akan diluncurkan lebih kuat orang untuk menyerang, maka Yuru cepat atau lambat, istana akan ditempati oleh langit. Formasi perlindungan gunung ini hanya dapat bertahan selama setengah jam, dan untuk mengaktifkan formasi perlindungan gunung yang paling kuat, beberapa tetua perlu bergabung. Yusin berjalan mondar-mandir di alun-alun dengan ekspresi cemas di wajahnya. Haha, wanita tua Yu, kamu benar-benar satu-satunya yang mendukung istana Yueru. Hari ini aku bisa mengurus kalian semua bajingan kecil sendirian. Zuo Yu melihat. Seorang lelaki tua botak dan pendek muncul di langit di atas istana Yueru. Orang ini kekuatannya ada di alam Ascension, dan dia tampaknya jauh lebih kuat dari Yusin. Tidak ada seorang pun di istana Yueru yang dapat melawan lelaki tua itu. Meskipun para tetua itu baik-baik saja, mereka sangat lemah dan perlu waktu untuk pulih. Saat ini, selama lelaki tua botak itu ditahan selama beberapa hari, yang lain sesepuh akan pulih, dia tidak berani main-main lagi. Penatua Yu, aku akan menahannya. Sebelum Yusin bisa menghentikannya, Zuo Yu melepaskan astrolabe dan terbang keluar. Melihat astrolabe aneh itu, Yusin terkejut karena dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Dia hanya menatap astrolabe dengan linglung, berusaha mati-matian untuk mengingat hal-hal yang berkaitan dengan astrolabe. Keledai botak tua, wanita jahat tua itu seharusnya menjadi teman lamamu, tapi sayangnya dia dibantai olehku. Zuo Yu tertawa sambil berdiri di atas astrolabe. Semua orang di langit bangga dan sombong, bagaimana mereka bisa menahan rangsangan Zuo Yu, dan saat ini dia juga melihat astrolabe yang diinjak Zuo Yu, dan topeng di astrolabe, melihat senjata ajaib yang begitu ajaib, dia berharap dia bisa merebutnya. Semua orang di langit tahu tentang fakta bahwa kamu membunuh wanita tua jahat itu, apa yang kamu banggakan? Pria tua botak itu terbang ke arah Zuo Yu sambil berbicara. Dengan pikiran, ribuan lebah api hitam dilepaskan, menutupi lelaki tua botak yang terbang dalam sekejap mata, membuatnya berteriak. Ketika Xuan Huofeng terbang kembali ke Mutiara Qiankun, lelaki tua botak itu diselimuti api hijau, dan dia meraung marah di dalam. Ah, bocah, aku harus membunuhmu. Pria tua botak itu meraung dengan liar, dan roh jahat yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, dan api hijau yang menutupi tubuhnya perlahan meredup. Pakaian lelaki tua botak itu terbakar sampai compang-camping, tubuhnya memerah, wajahnya ganas, matanya berkilat dengan amarah yang membumbung tinggi, dia menggeram rendah, dan terbang ke arah Zuo Yu dengan ganas. Zuo Yu mengaktifkan astrolabe, dan menghilang dalam sekejap mata, menyeret seberkas panjang sinar warna-warni, terbang menuju arah barat laut. Ini adalah kecepatan batas astrolabe. Meskipun lelaki tua botak itu tahu bahwa Zuo Yu menunda waktu bersamanya, bagaimana dia bisa mentolerir seorang anak menginjak kepalanya untuk memamerkan kekuatannya? Dia mengejarnya secepat mungkin. Penatua, Tuan Zuo terbang ke arah itu, tidak akan terjadi apa-apa. Kata Xiang Yan sambil menatap Yuan Kong dan Xia Guang. Oh, anak ini benar-benar main-main. Jangan khawatirkan dia punya banyak trik, mengumpulkan murid, dan mengatur formasi. Kata Yusin, dan berjalan cepat menuju aula utama. Zuo Yu saat ini tidak tahu bahwa arah yang dia katakan adalah tempat yang sangat berbahaya, dan ada berbagai macam krisis di dalamnya. Bocah bajingan, hentikan untukku. Pria tua botak itu menemukan bahwa kecepatannya sedikit lebih lambat dari Zuo Yu. Jika Zuo Yu tidak sengaja melambat, dia akan tertinggal. Rambut tua, mengapa aku harus berhenti? Kamu punya nyali untuk menangkapku sendiri. Zuo Yu tertawa keras, membuang banyak kotoran ke belakang dari waktu ke waktu. Ini adalah kotoran monster dan kotoran burung layang-layang, jumlahnya banyak. Kotoran yang tiba-tiba membuat lelaki tua botak itu tidak bisa mengelak, jadi dia langsung memukulnya. Ini membuatnya semakin marah, dan diam-diam dia bersumpah di dalam hatinya bahwa jika dia tidak membunuh Zuo Yu, dia tidak akan pernah kembali ke langit dan mati dalam kehidupan ini. Kamu bajingan kecil, jika kamu tidak memiliki senjata ajaib itu, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Pria tua botak itu meraung marah.
Dia telah menyerang Zuoyu beberapa kali selama pengejaran, tetapi tidak berhasil. Karena dia tidak bisa mengerahkan terlalu banyak tenaga dalam penerbangan berkecepatan tinggi, dan perisai cahaya astrolabe Zuoyu dapat menahan serangannya. Dia berencana untuk menggunakan semua kekuatan Zuoyu sekarang, karena dia menduga Zuoyu membutuhkan banyak kekuatan untuk menggerakkan astrolabe, jika tidak dia tidak dapat terbang begitu cepat, dan ada topeng pertahanan. Dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia mendapatkan astrolabe, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Kecepatan dan pertahanan astrolabe membuatnya cemburu. Saat ini, dia menjadi lebih bertekad untuk membunuh Zuoyu dan mendapatkan astrolabe. Setelah mengejar selama setengah jam, Zuoyu tiba-tiba merasa sedikit kedinginan, tetapi tirai cahaya putih besar muncul di depannya. Tirai cahaya itu sepertinya jatuh dari langit, terhubung dengan tanah, melintasi daratan, seolah memisahkan tanah seperti. Melihat tirai tipis di depannya, lelaki tua botak itu tercengang, matanya penuh keraguan, seolah sedang membuat keputusan apakah akan terus mengejar Zuoyu. Pria tua botak itu menggertakkan giginya, meningkatkan kecepatannya, dan terus mengejar Zuoyu. Zuoyu tidak menyadari bahaya di depan, dia hanya merasa aneh, dan roh kuali tidak mengeluarkan peringatan apapun, dia tidak khawatir sama sekali, tetapi lelaki tua botak di belakangnya serius. Kecepatan mereka sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki tirai cahaya. Begitu mereka melewati tirai tipis, Zuoyu melihat hamparan putih yang luas, dengan hembusan angin dingin bertiup, dan ada dunia es dan salju di depannya. Selain putih, hampir tidak ada warna lain yang terlihat di sini, dan semua yang ada di sini tertutup lapisan es dan salju yang tebal pada saat ini. Zuoyu menyadari bahwa tempat ini penuh bahaya. Ini adalah batasan yang terbentuk secara alami, ada bahaya, lebih baik berhati-hati, kata Cao Dronling. Batasan yang terbentuk secara alami sangat jarang, umumnya tempat dengan batasan seperti itu adalah tempat yang berbahaya, dan ini adalah kasus tempat Zuoyu saat ini. Pria tua botak itu jelas masuk ke sini untuk pertama kalinya, wajahnya sangat pucat, dan dia menahan angin dingin yang menembus sumsum tulang. Zuoyu memiliki penutup pelindung astrolabe dan tidak terpengaruh olehnya. Begitu dia masuk ke sini, Zuoyu merasa kecepatan astrolabe sedikit melambat, dan hal yang sama berlaku untuk pria tua botak yang mengejarnya. Pria tua botak itu awalnya berencana untuk menyerah, tetapi dia merasa bahwa setelah mengejar Zuoyu begitu lama, selama dia bertahan sampai Zuoyu kehabisan kekuatan, dia akan dapat segera menghentikan Zuoyu, dan kemudian terbang menjauh darinya. Di sini di Astrolab, apalagi Zuoyu untuk memperlakukannya seperti itu sebelumnya, jika dia tidak membunuh Zuoyu, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Melalui lapisan es, Zuoyu dapat melihat bahwa tempat ini awalnya adalah hutan, tetapi tiba-tiba disegel oleh es, dan benda-benda di dalam lapisan es tetap utuh, dan bunga merah aslinya masih berwarna merah. Gunung-gunung tinggi yang menjulang dari tanah awalnya hijau dan subur, tetapi sekarang melalui lapisan es yang tebal, pohon-pohon beku di dalamnya dapat terlihat samar-samar. Hati-hati, kekuatan yang menakutkan muncul, teriak Cao Dronling. Zuoyu melihat sekeliling dengan saksama, hanya untuk melihat seberkas cahaya putih memancar dari belakang lelaki tua botak itu. Tepat ketika dia melihat cahaya ini, lelaki tua botak itu disinari oleh cahaya, dan dalam sekejap, itu memadat menjadi massa yang tebal. Es batu jatuh dari langit. Pria tua botak itu adalah pria kuat di alam Ascension, namun dia langsung terkondensasi menjadi es batu oleh sinar cahaya. Melihat pemandangan ini, Zuoyu mendesak astrolabe untuk jatuh. Sinar cahaya Dobi baru saja jatuh, dan sinar cahaya melewati kepalanya, dan rasa dingin yang mengguncang jiwa melanda Zuoyu. Perang dingin pecah. Sial! Cao Dronling berteriak. Zuoyu tiba-tiba menyemburkan api merah darah. Ini Jiusuan Tianhuo. Sinar cahaya itu benar-benar berbalik, berbelok dari udara, dan menembak ke arah Zuoyu. Begitu Zuoyu melihat bahwa tubuhnya dipenuhi dengan 9 api surgawi yang mendalam, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, kepalanya sangat pusing, dan arus dingin yang menggigit menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah mencoba membekukan setiap bagian dari tubuhnya. Tubuhnya. Tahan! Teriak Cao Dron Spirit, Zuoyu terbungkus Jiusuan Tianhuo, mendapat cahaya putih dan menyerang Jiusuan Tianhuo dengan kekuatan es. Setelah Zuoyu berjuang untuk beberapa saat, hawa dingin yang menakutkan menghilang. Terengah-engah,
dia berbaring di astrolabe dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa lelaki tua botak itu berubah menjadi balok es, jatuh ke dasar, dan hancur berkeping-keping. Melihat ini, Zuo Yu berkeringat dingin, bahkan seseorang di alam Ascension tidak dapat terhindar. Dia sangat beruntung bisa bertahan di bawah cahaya yang menakutkan tadi. Setelah pria tua botak itu difoto, dia seperti es batu, begitu pecah, tubuhnya juga akan hancur, yang berarti orang ini sudah mati. Ayo pergi, tempat ini terlalu menakutkan, kata Chaudron. Zuo Yu memindahkan astrolabe dan kembali dengan cara yang sama, dia tidak ingin mengubah dirinya menjadi tumpukan es yang hancur. Kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan dunia kultivasi. Jika terkena sebongkah cahaya, tidak ada bedanya dengan sebongkah es. Lihatlah gunung-gunung tinggi itu, selama kamu menyerang, mereka bisa langsung hancur berkeping-keping, kata Chaudron Ling. Setelah kematian Ascension Realm, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa inti emas dalam tubuh seharusnya masih ada, tetapi bahkan inti emas telah berubah menjadi es, dan semua kekuatan telah membeku sampai mati dan kehilangan aktivitasnya, yang menunjukkan kengerian dari kekuatan semacam ini. Jika Chaudron Spirit tidak melepaskan Jiusuan Skyfire yang kuat barusan untuk melawan kekuatan itu, Zuo Yu akan jatuh dari langit seperti pria tua botak dan hancur berkeping-keping es. Ada tempat hantu di dekat istana Yueru. Zuo Yu akhirnya terbang keluar dari tirai tipis, dan dia, yang tegang sepanjang waktu, juga santai. Mereka awalnya ingin memberitahumu, tapi kamu terbang terlalu cepat. Selain itu, anakmu pasti tidak akan mendengarkan orang lain. Chaudron Ling tertawa. Zuo Yu belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan, jadi tentu saja dia tidak akan mempercayainya. Pada saat ini, dia merasa ngeri bahkan memikirkannya, dan sekarang dia tidak akan masuk lagi, jika tidak dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari jiwanya. Setelah mati. Di malam hari, cahaya warna-warni muncul di langit yang jauh. Ketika murid-murid istana Yueru melihatnya, mereka semua bersorak. Mereka semua tahu bahwa Zuo Yu telah memasuki bahaya yang mengerikan. Sekarang dia bisa kembali, itu berarti Zuo Yu adalah baiklah mereka hanya ingin tahu tentang pria botak mengapa pria tua itu tidak menyusul. Bab 232 Pemutusan Kontrak. Astrolabe terbang di atas alun-alun istana Yueru, Zuo Yu menyingkirkan astrolabe dan melompat dari atas. Begitu Yusin mendengar bahwa Zuo Yu kembali, dia segera keluar. Zuo Yu hanya pergi lebih dari sehari sebelum kembali, dan lelaki tua botak itu tidak kembali bersamanya, yang berarti dia sudah mati. Orang tua itu? Yusin bertanya setelah melihat Yuan Kong. Dia berubah menjadi tumpukan es yang hancur. Zuo Yu mengatakan ini, dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Yusin bahkan lebih heran. Semua murid perempuan yang mendengar kata-kata Zuo Yu berseru. Mereka tidak terkejut bahwa lelaki tua botak itu berubah menjadi potongan es, tetapi terkejut bahwa Zuo Yu dapat hidup kembali. Karena mereka semua telah mendengar bahwa ada semacam cahaya yang menakutkan di dalam, begitu mereka menemukan seseorang bergerak, mereka akan menembaknya, dan kemudian membekukannya menjadi es, bahkan kepala sekolah mereka tidak berani berlarian dengan santai, dan kekuatan Zuo Yu, yang bahkan tidak ada di Ascension Realm, masih utuh saat dia melihat cahaya semacam itu di dalamnya. Sejujurnya, aku hampir tidak bisa kembali. Aku tidak ingin pergi ke tempat seperti itu dalam hidupku. Zuo Yu tersenyum kecut, ketakutan di wajahnya masih belum hilang. Yusin tersenyum dan berkata, aku tahu kamu adalah anak yang hebat. Setelah kepala sekolah kita kembali dari sana, kita semua terluka parah. Zuo Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak apa-apa selama kamu masih hidup. Tuan Zuo, kamu lelah, ayo, pergi dan istirahat. Bisik Xiangyan, dia memang melihat wajah lelah Zuo Yu. Zuo Yu mengangguk sambil tersenyum dan kembali ke halaman kecil. Keesokan paginya, Zuo Yu dibangunkan oleh perasaan aneh, dan kemudian dia sangat gembira, karena perasaan ini datang dari kontrak dari hati ke hati, yang berarti bahwa Dong Yao dan Sialan sedang berjalan ke arahnya. Bang bang bang. Pintunya diketuk dengan keras. Bocah busuk, apakah kamu sudah mati? Meskipun nadanya agak marah, Zuo Yu tidak bisa menahan tawa pada suara yang renyah dan menawan itu, dan sosok montok Sialan juga muncul di benaknya. Peri, aku datang sekarang. Zuo Yu berpikir, dan bergegas membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Zuo Yu melihat Sialan dan Dong Yao,
Keduanya mengenakan rok panjang berwarna lavender, menutupi sosok kebanggaan mereka. Kedua gadis itu lebih dewasa dan cantik saat ini. Wajah sialan yang menawan tetapi tidak centil memiliki senyum lembut, dan matanya yang berair penuh dengan emosi yang rumit. Dong Yao masih sangat glamor, meski ekspresinya sedikit dingin, tapi kelembutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dua kakak perempuan, cepat masuk. Zuo Yu membuka pintu sambil menyeringai, dan memberi isyarat mengundang. Kamu bajingan kecil, apakah kamu memikirkan hal-hal buruk lagi? Sialan meninju dada Zuo Yu, dan berkata dengan marah, mengingat berapa kali Zuo Yu memanfaatkannya sebelumnya, dia merasakan sesuatu di hatinya, gas. Beraninya aku? Zuo Yu mundur beberapa langkah dan berkata. Dong Yao dan sialan keduanya duduk di meja yang sama, memakan buah spiritual yang diberikan Zuo Yu kepada mereka. Kakak Yao, adikmu baik-baik saja sekarang, dan aku menemukan ayahmu, dan dia, baik-baik saja sekarang. Zuo Yu menatap Dong Yao dan berkata. Dong Yao sedikit mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya. Saya bisa melihat Dong Yao tersenyum, dan Zuo Yu juga menyeringai, dan kemudian berbicara tentang perbuatan mulianya. Sudahkah Anda menerima semua hadiah yang saya berikan kepada Anda? Saudaraku, saya selalu merindukan kedua saudara perempuan saya, jadi butuh banyak waktu untuk mengumpulkan senjata ajaib itu, kata Zuo Yu setelah menyesap air. Terima kasih, kata Dong Yao dengan lembut. Dia juga mendengarkan narasi Zuo Yu dengan penuh minat. Dia diam-diam khawatir ketika Zuo Yu mengatakan beberapa kali bahaya. Dia menatap kosong ke arah Zuo Yu. Pria yang tersenyum itu pasti sangat menderita di tahun-tahun ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit patah hati memikirkannya. Bukankah itu sialan sejak di Akademi Jingwo, dia memiliki perasaan yang rumit terhadap Zuo Yu. Meski kamu masih memiliki sedikit hati nurani, kamu belum melupakan kami. Dua saudara perempuan, kamu lebih kuat dariku sekarang, dan kamu semua memiliki inti emas yang kental. Masuk akal jika kamu harus memberiku beberapa hadiah, Zuo Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, kecepatan pertumbuhan kedua gadis ini benar-benar mencengangkan. Sikap Dong Yao terhadap Zuo Yu telah banyak berubah sejak dia tahu tentang karakter Zuo Yu dan perbuatannya selama bertahun-tahun, dia tersenyum ringan, lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Saudari Yao, jangan berikan padanya, ini anak itu sangat. Kayak kita harus meminta lebih banyak hal padanya. Sialan buru-buru berkata, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang penyelamatan istana Yueru oleh Zuo Yu? Goblin yang tidak berbudi. Lihatlah Sister Yao, dia dulunya adalah pembunuh berdarah dingin, tapi sekarang dia terlihat seperti seorang wanita, betapa lembutnya, Zuo Yu tertawa. Siapa yang kamu bicarakan sebagai goblin? Leng Yanxuan itu adalah goblin yang asli. Sialan berkata dengan tidak puas, tangan giok yang halus sudah menjepit otot-otot di lengan Zuo Yu dengan erat. Zuo Yu meraih tangan batu giok sialan dan menggosoknya 2 kali secara diam-diam, menyebabkan sialan mengutuk. Jangan bicara omong kosong, aku ingat bahwa aku telah membuat kontrak untuk kalian semua. Jika kontrak ini ada untuk waktu yang lama, itu akan mempengaruhi kekuatan spiritualmu di masa depan, jadi mari kita batalkan sekarang, kata Zuo Yu dengan sungguh-sungguh, dengan wajah serius dia juga menunjukkan tampilan yang bermartabat, tetapi hatinya penuh dengan ekstasi. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong, singkirkan itu. Pantas saja kekuatan spiritualku sangat sulit untuk diolah. Sialan memandang Zuo Yu dengan kesal, karena tidak lama kemudian Zuo Yu membuat kontrak ini, rahasianya terungkap, dan saat itu, Zuo Yu memandangi bagian atas tubuhnya. Saat ini, rahasia Zuo Yu sama sekali bukan rahasia, jadi wajar untuk mengungkapnya. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada kedua kakak perempuan. Karena masalah ini sangat penting pada saat itu, saya harus melakukan tindakan yang buruk. Tidak hanya menyebabkan kekuatan mental Anda melambat, tetapi juga melukai martabatmu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memberimu kompensasi, kata Zuo Yu dengan fasih. Wajahnya penuh dengan kekejaman. Semuanya sudah berakhir, jangan sebutkan itu. Dong Yao ingat perlakuan Zuo Yu padanya saat itu, meskipun dia marah, dia lebih pemalu. Itu benar, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong, cepat putuskan kontrak itu. Kata sialan dengan mendengus rendah. Nah, ini, aku butuh kedua saudari itu membuka pakaian lagi, karena ini.
Sebelum Zuoyu selesai berbicara, "Persetan!" Sialan memarahi, melempar piring, dan menatapnya dengan Zuoyu. Meskipun Dong Yao tidak mengatakan apa-apa, wajahnya tampak sedikit lebih dingin. Zuoyu menghela nafas, dan berkata dengan berani, "Sebenarnya, aku tidak mau, tapi ini terkait dengan masa depanmu." "Kentut!" Sialan mengutuk dengan suara rendah. "Lalu bagaimana menurut kalian?" Kultivasi kekuatan mental sangat penting. Jika kekuatan mental tidak dapat mengikuti, dan kamu tidak dapat mengontrol kekuatanmu sendiri, itu akan sangat berbahaya. Zuoyu menghela nafas, seolah-olah dia sangat enggan melihat tubuh mereka yang sama. Karena itu, Sialan semakin marah. Dia tentu saja adalah pikiran kecil Zuoyu yang kotor. Saat ini, jantung Zuoyu berdebar kencang. "Ngomong-ngomong, kamu sudah melihat semuanya, dan aku tidak keberatan jika kamu menontonnya lagi." Sialan memalingkan muka, dan perlahan melepas bajunya, memperlihatkan dadanya yang seputih salju dan montok. Puncak kembar yang bergelombang, perut Zuoyu menyembur kepulan panas. Butuh banyak ketekunan Zuoyu untuk menjaga wajahnya tetap serius. Dia batuk 2 kali, memotong jarinya, dan menggambar pola pada kulit halus Sialan. Sesaat kemudian, dada Sialan berkedip. Ada semburan cahaya merah, kontrak diakhiri, dan Sialan buru-buru berbalik dan mengenakan pakaiannya. "Peri, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku." Zuoyu tersenyum jahat di dalam hatinya. "Bocah bau, menyenangkan untuk ditonton," kata Sialan dengan suara rendah, wajahnya memerah. Zuoyu benar-benar ingin mengatakan, akan menyenangkan jika dia bisa menguleni sebentar. Jika dia berani mengatakannya, dia akan berbaring di tempat tidur setidaknya selama beberapa hari. Sekarang giliran Dong Yao, meskipun dia tidak seheboh Sialan, dia masih dengan enggan membuka kancing pakaiannya dan memperlihatkan dadanya yang sempurna di depan Zuoyu. Ini membuat Zuoyu terlihat sedikit tersesat. "Apa yang kamu lihat? Cepatlah!" teriak Sialan, mencubit daging lembut di pinggang Zuoyu. Dong Yao menunduk, melihat jari-jari berdarah Zuoyu menggaruk dadanya. "Baik," kata Zuoyu dengan napas panjang. "Saudari Yao, Saudari Lan, tolong maafkan aku karena telah banyak menyinggungmu," kata Zuoyu dengan sopan, menunjukkan sedikit senyuman. "Maafkan aku sudah melihat semuanya." "Apakah kamu akan mencungkil matamu?" kata Sialan dengan marah. "Lupakan." Dong Yao menghela nafas ringan. Suasana hati Dong Yun yang tidak normal membuat Zuoyu dan Sialan merasa aneh. Tapi mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah pil alkimia Tiangang. Memakannya dapat membantu Anda mengembangkan kekuatan spiritual Anda. Meskipun saya telah memberikan beberapa ke Istana Yueru, saya pikir itu tidak cukup. Ini untuk Anda sebagai kompensasi. Zuoyu menyerahkan satu kepada mereka. Kotak giok, dia memiliki kecanduan mata, tentu saja dia tidak akan pelit dengan ini. Sialan mendengus dan menyambarnya. "Petualangan apa yang kamu miliki, nah? Pil-pil ini sama tidak berharganya dengan kacang di matamu, berikan saja." Sialan terkejut ketika dia melihat begitu banyak botol batu giok di dalam kotak batu giok, dan dia sangat terkejut. "Ingin tahu tentang itu? Aku akan memberitahumu tentang ini nanti, aku punya alasan." Baik Sialan dan Dong Yao mengangguk dan tidak melanjutkan lebih jauh. "Aku mengirimimu ramuan ini, jadi jangan beritahu orang lain," kata Zuoyu lagi, dan saat ini dia mengeluarkan 2 vas batu giok setinggi vas. "Apa ini?" tanya Sialan. "Semacam air ajaib, terimalah, mungkin berguna di masa depan," kata Zuoyu. Sialan dan Dong Yao tidak sopan, mereka buru-buru menyimpannya tanpa membukanya. "Jika ada hal lain yang ingin kamu berikan kepada kami, keluarkan saja dengan cepat." Melihat Zuoyu telah memberi mereka begitu banyak hal, kulit Sialan segera membaik. "Tidak untuk saat ini." Zuoyu merentangkan tangannya dan berkata. Zuoyu mengetahui bahwa Dong Yao dan Sialan berada di jalur seni bela diri, dan kemudian mereka bertukar pengalaman mereka di bidang ini. Zuoyu juga mewariskan beberapa seni bela diri yang cocok untuk mereka, terutama ilmu pedang yang tidak disengaja. Zuoyu menginstruksikan mereka jadilah pasti bisa berlatih dengan baik. Zuoyu mengetahui bahwa mereka berkultivasi di lingkungan rahasia Istana Yueru, dan ada aura yang kuat di dalamnya,
Tetapi seharusnya tidak ada terlalu banyak orang yang masuk setiap kali. Kapan kamu pergi? Dong Yao bertanya dengan suara rendah. Ketika semua tetua Anda pulih, saya akan pergi. Saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Zuo Yu menghela nafas dengan rumit. Dia tahu bahwa bencana yang dihadapi Dong Yun terkait dengan Istana Naga. Hatiku sangat berat. Bab 233 Situasi membaik. Ketika Dong Yao dan Sialan berpisah dengan Zuo Yu saat itu, mereka bahkan tidak menyapa, tetapi membiarkan Zuo Yu menghadapi pertempuran kejam itu sendirian. Konon Istana Yueru memiliki teknik kultivasi yang unik, benarkah? Zuo Yu bertanya dengan suara rendah, penasaran. Dong Yao mengangguk, dan berkata, metode kultivasi memang sangat misterius, tetapi hanya cocok untuk wanita untuk berlatih. Akan lebih baik jika ada lingkungan dengan aura yang kaya. Mata Zuo Yu berkedip, lalu bertanya, lalu bagaimana? Dengan masalah kultivasi ganda dalam teleportasi itu benar. Bajingan kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Sialan memelototi Zuo Yu dengan kejam. Zuo Yu menyeringai 2 kali, dan berkata sambil terkekeh, bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu. Metode rahasia Istana Yueru jelas tidak sederhana, jika tidak mungkin begitu banyak murid perempuan berkultivasi ke alam Tongsuan. Zuo Yu mengetahui dari Sialan bahwa masih ada sekelompok murid elit di Istana Yueru. Murid-murid ini semuanya unggul dalam bakat. Mereka semua berkultivasi secara laten. Kekuatan mereka sangat rahasia, dan para murid di istana umumnya tidak tahu dia. Saya pikir kelompok murid elit itu harus berada di tahap kesengsaraan guntur dan tahap surgawi. Saya bahkan tidak melihat murid-murid ini ketika saya masuk, kata Zuo Yu. Sebagian besar murid Tongsuan di Istana Yueru berada di tahap transformasi dan tahap Yuanli, tetapi yang di atas Jin dan jarang terjadi. Meskipun metode rahasia Istana Yueru kami misterius, masih ada kekurangannya. Keuntungannya adalah dapat dengan cepat memasuki alam Tongsuan. Kerugiannya adalah peningkatannya perlahan, tetapi kekuatan dalam tubuh lebih kuat dari yang lain, kata Sialan. Saat ini, Zuo Yu tidak terlalu khawatir. Karena dia belum melihat kekuatan Istana Yueru, bahkan jika langit datang, dia akan mampu menahannya, kecuali langit menyerang dengan putus asa. Istana Yueru ini masih menyimpan banyak rahasia, Zuo Yu sangat penasaran, tapi Sialan dan Dong Yao tidak mengetahuinya. Selama 3 hari berturut-turut, Dong Yao dan Sialan datang ke sini untuk mengobrol dengan Zuo Yu setiap hari. Baru pada hari keempat mereka memasuki dunia rahasia itu untuk berlatih. Tentang dunia rahasia itu, Zuo Yu hanya tahu bahwa ada sangat aura yang kuat di dalamnya mereka masuk dan berlatih secara bergiliran. Para tetua itu semuanya telah pulih dengan kekuatan penuh, yang membuat Zuo Yu merasa lega. Setidaknya ketika langit menyerang, Istana Yueru juga memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, Istana Yueru memiliki 10 tetua dari Ascension Realm. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh dunia luar, mungkin hanya para pemimpin sekte tingkat tinggi yang tahu. Selain itu, Kepala Sekolah Istana Yueru juga mengambil 2 penatua. Menambahkan mereka, ada total 13 pusat kekuatan alam kenaikan. Bahkan Sekte 9 Naga tidak memiliki sebanyak itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya Istana Yueru. Kuat. Saat ini, Zuo Yu senang dia tidak salah bertaruh, karena dia sekarang adalah dermawan besar Istana Yueru. Selama Istana Yueru selamat dari malapetaka ini dan kepala sekolah kembali, dia tidak akan sopan jika dia bertemu setiap kesulitan besar di masa depan meminta bantuan. Mengambil contoh saat ini, kekuatan Istana Yueru tidak bisa diremehkan. Begitu para tetua itu pulih, mereka semua datang untuk berterima kasih kepada Zuo Yu satu demi satu. Melihat para wanita tua ini telah pulih seperti sebelumnya, Zuo Yu dapat pergi dengan tenang, setidaknya mereka dapat menjamin keamanan dasar Istana Yueru sekarang. Kemana kepala sekolahmu pergi? Aku berencana pergi berlatih dan melihat apakah aku bisa mampir, tanya Zuo Yu. Mendengar pertanyaan Zuo Yu, semua wanita tua saling memandang dengan senyum masam. Tidak mungkin untuk mampir, karena kita bahkan tidak bisa pergi ke tempat kepala sekolah pergi, kalau tidak kita akan pergi mencarinya. Seorang penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkinkah tempat hantu itu?" Zuo Yu berkata dengan heran, tempat hantu itu adalah tempat es dan salju yang dia hancurkan sebelumnya, yang bisa membunuh langit dalam sekejap.
Yusin menggelengkan kepalanya, itu tidak ada di sana. Meskipun tempat tujuan kepala sekolah tidak berbahaya, agak sulit untuk sampai ke sana. Tempat itu adalah bulan yang kita lihat, jadi kepala sekolah membawa kedua tetua itu ke bulan. Mendengar ini, Zuoyu dan Cao Dronling tercengang. Ada pembuluh darah spiritual di bawah Gunung Yueshan. Energi spiritual dari pembuluh darah spiritual belum habis, tetapi beberapa masalah telah terjadi. Kepala sekolah kami menduga itu disebabkan oleh bulan, karena saat bulan purnama di istana Yueru kami, energi spiritual adalah yang paling kuat. Itu sebabnya kepala sekolah membawa dua tetua ke sana. Ini terjadi 10 tahun yang lalu, dan sekarang tidak ada berita sama sekali, kata seorang tetua. Zuoyu masih shock, dia tidak menyangka seseorang akan terbang ke bulan. Itu tinggi di atas langit, jauh dari tanah di sini, dan di luar ada langit berbintang yang gelap dan tak terbatas. Belum lagi terbang ke bulan, meski terbang sedikit lebih tinggi, akan disambar petir, guntur di langit sangat lebat. Pada saat ini, Zuoyu memikirkan astrolabe-nya sendiri. Astrolabe itu dapat menahan segala jenis kekuatan, dia telah disambar banyak kilat di puncak gunung ajaib, tetapi dia tidak dapat mengguncang astrolabe itu. Pada saat ini dia siap bergerak, ingin mencoba sensasi pergi ke bulan. Jangan main-main. Ada banyak bintang di luar langit berbintang. Bintang-bintang ini sangat berbahaya, dan bintang terdekat dengan tanah kita adalah bulan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, yang berarti tidak ada yang tahu. Telah pergi ke sana. Bahkan jika kamu naik, sulit untuk kembali, kepala sekolah istana Yueru adalah contohnya. Cao Dronling tahu apa yang dipikirkan Zuoyu. Menir istana Yueru, cepat keluar. Teriak suara tebal, yang mengejutkan hati Zuoyu. Dia tahu bahwa itu pasti orang dari tempat kematian langit, dan mereka mengirim seseorang dari alam kenaikan untuk keluar. Sekarang, keberadaan seseorang tidak diketahui, tentu saja mereka tidak akan duduk diam. Orang-orang Ascension Realm adalah pilar sekte, dan mereka menghilang tiba-tiba, yang merupakan pukulan besar bagi mereka. Kakak Zuo, tetap di sini dan jangan keluar dulu, Yusin berkata dengan suara yang dalam, dan berjalan keluar alun-alun bersama para tetua lainnya, dan melihat sepetak gelap di langit di atas. Dalam kabut hitam yang samar, banyak orang bisa dilihat orang-orang ditangguhkan di udara. Changqiong membawa banyak orang ke sini. Yang di depan adalah pria bertelanjang dada berotot dengan ekspresi galak di wajahnya. Ketika dia melihat 10 tetua tiba-tiba keluar dari bawah, matanya penuh keterkejutan, karena dia mendengar berita, hampir semua tetua istana Yueru telah lumpuh, dan mereka tidak memiliki kekuatan bertarung. Tetapi sekarang mereka dapat muncul di hadapannya dengan aman dan sehat. Ada apa? Mari kita bicarakan dengan cepat. Istana Yueru kami telah tercemar oleh langitmu baru-baru ini, dan kami belum menetap denganmu, tetapi kamu datang ke sini sendiri, kata seorang penatua dengan dingin. Di alun-alun, muncul 1000 murid perempuan, yang masing-masing memiliki kekuatan alam Tongsuan, yang membuat sekelompok murid di atas langit berseru kaget. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik para wanita ini. Salah satu tetua kami di tanah kematian langit dibunuh oleh anak bernama Zuoyu itu, dia seharusnya bersamamu sekarang. Serahkan saja dia, kata pria kuat itu. Sesepuhmu itu tidak hanya menyerang istana Yueru kami, tetapi juga mengendalikan istana Yueru kami. Dia pantas mati. Zuoyu tidak ada di sini, dia sudah pergi, kata Yusin dengan marah. Pria berotot itu mengerutkan kening, kekuatan istana Yueru tidak seperti dulu sekarang, jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, belum lagi ada 10 orang Ascension Realm di depannya, dia adalah satu-satunya. Di sisinya, bahkan jika Anda menjumlahkan semua alam kenaikan di tanah kematian langit, hanya ada begitu banyak, belum lagi kepala sekolah misterius istana Yueru belum muncul. Orang-orang di langit sangat memalukan. Ada banyak pria di pihak mereka, tetapi mereka sangat terintimidasi oleh wanita di depan mereka. Akan memalukan untuk menyebarkan berita, tetapi jika mereka bertarung, mereka pasti akan kalah. Ini adalah situs istana Yueru, dan susunan perlindungan gunung yang menakutkan belum dibuka, sangat kuat, yang membuat Zuoyu diam-diam terkejut. Untungnya, semua murid istana Yueru adalah orang-orang yang baik hati, jika tidak, dunia kultivasi akan semakin hancur, seru Dingling.
Jika begitu banyak Tongsuan Realm seperti orang-orang berbahaya di dunia kultivasi, maka dominasi Sekte Sembilan Naga dapat mundur, dan masalah sumber daya Istana Yueru juga dapat diselesaikan, dan tidak perlu berjuang sebanyak itu. Sekarang justru karena pengkhianatan sekte-sekte itulah Istana Yueru tidak meminta bantuan dari mereka menghadapi keadaan darurat seperti itu. Istana Yueru yang baik hati sangat tidak berdaya, tetapi mereka beruntung bertemu dengan keluarga kaya seperti Zuoyu, agar mereka bisa beristirahat sejenak. Jangan berbohong kepada kami, Zuoyu masih di sini. Jika kamu tidak menyerahkan Zuoyu, tunggu dan lihat saja, kata pria kuat itu. Tempat kematian di langit ini juga merupakan sekolah sihir, dan dekat Istana Yueru. Sangat mudah untuk menyerang murid-murid Istana Yueru. Ini membuat semua tetua Istana Yueru diam-diam khawatir. Bahkan jika mereka kehilangan seorang murid, mereka akan sangat patah hati ya. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit murid mereka yang meninggal. Para tetua itu khawatir Chang Qiong akan mendung, dan Chang Qiong tidak berani melawan Istana Yueru secara langsung saat ini, tetapi dia tidak ingin kehilangan muka, jadi dia mengancam Istana Yueru dengan cara ini. Zuoyu secara alami tidak ingin mempersulit Istana Yueru, dia melepaskan astrolabe, terbang ke udara, berteriak pada orang-orang di langit, meraung dengan suara 9 naga, dan kemudian pergi dengan senyum lebar. Kejar! Pria kuat itu meraung marah, dan mengejarnya. Melihat tindakan Zuoyu, para tetua itu pasti mengerti niat Zuoyu, yang membuat mereka merasa lebih malu, karena Zuoyu telah membantu mereka selama ini, tetapi mereka tidak dapat membantu Zuoyu dengan apapun. Zuoyu telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan pergi, dan sudah waktunya dia meninggalkan Istana Yueru. Dia pergi tanpa pamit, dan Istana Yueru tentu saja tidak akan menyalahkannya. Dengan cara ini, langit juga dapat menemukan alasan untuk meninggalkan Istana Yueru, tidak peduli apakah mereka telah menangkap Zuoyu atau tidak, mereka tidak harus menghadapi Istana Yueru lagi. Kecepatan astrolabe Zuoyu begitu cepat sehingga lelaki kuat itu keluh, untuk mengejar Zuoyu. Lelaki kuat itu meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat, meninggalkan kelompok murid di belakangnya jauh di belakang. Orang besar, apakah kamu tidak khawatir murid di belakangmu tidak akan pernah kembali ke langit? Zuoyu tiba-tiba tertawa. Bab 234 Gadis Kecil. Gadis kecil berotot itu mengerutkan kening, menggertakkan giginya dan menunggu Zuoyu. Kecepatan Zuoyu memang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia tahu bahwa dia mengandalkan astrolabe. Dia jauh dari murid-murid di belakangnya jauh-jauh, dan ini masih merupakan situs Istana Yueru. Jika semua wanita di Istana Yueru keluar untuk menyerang, anak buahnya tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Zuoyu, ingat, langit tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria kuat itu menjatuhkan kata-kata ini, menoleh dan pergi. Zuoyu tertawa 2 kali, dia tidak pernah takut akan kematian langit. Jika dia sedang terburu-buru, dia akan langsung bersembunyi di Istana Naga Iblis, karena dia memiliki mayat Naga Iblis, para budak naga itu harus menawarkannya sebagai nenek moyang. Bulan purnama, Zuoyu membiarkan astrolabe terbang lebih tinggi, berbaring di astrolabe dan melihat bulan purnama yang tergantung di langit malam. Dia bertanya-tanya dengan tenang apakah dia bisa melihat orang bergerak di atasnya. Ada banyak legenda tentang bulan sejak zaman kuno. Jadi banyak orang sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi di bulan. Zuoyu melihatnya dan merasa sedikit lelah. Ketika dia menyipitkan matanya sedikit, dia tiba-tiba melihat cahaya putih berkedip di bulan purnama. Dia duduk dengan tiba-tiba, menyeka matanya, dan memastikan bahwa dia tidak salah. Benar saja, ada segumpal cahaya putih yang bersinar di bulan purnama, meski hanya sedikit, tapi Zuoyu berada di tempat yang sangat tinggi, dan penglihatannya sangat bagus, dia bisa melihat cahaya bersinar di atas. Awalnya hanya ada sedikit cahaya, tetapi tiba-tiba menjadi semakin besar, menandakan bahwa cahaya itu bergerak atau terbang dari kejauhan. Terbang keluar dari bulan. Siapa lagi selain kepala sekolah Istana Yueru? Zuoyu mengendalikan astrolabe untuk terbang tinggi, dan terbang menuju titik cahaya putih. Dia terbang selama 1 jam penuh, tetapi pemandangan di bawah tidak dapat dilihat dengan jelas, dan perisai cahaya astrolabe juga tertarik oleh sambaran petir, membuat Zuoyu merasa berbulu. Jika bukan karena topeng itu, dia pasti sudah lama tersengat listrik. Bisakah kamu terus terbang? Zuoyu bertanya. Seharusnya bisa. Topeng ini memiliki pertahanan yang kuat,
terutama terhadap sambaran petir ini, kata Cao Dronling. Zuoyu juga memperhatikan bahwa petir tebal ini sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan kekuatan apapun ketika mengenai topeng, dan semuanya dibubarkan oleh topeng. Dan cahaya putih menjadi semakin terang, dan itu sangat besar. Zuoyu masih jauh dari kelompok cahaya besar itu, tetapi kelompok cahaya itu langsung menutupi seluruh bulan, yang menunjukkan seberapa besar kelompok cahaya itu. Karena celah itu mendekati bumi dan menjadi semakin banyak orang melihatnya. Umumnya ketika penglihatan seperti ini muncul, kebanyakan orang mengira ada harta karun yang lahir. Awalnya, Zuoyu curiga bahwa dia adalah kepala sekolah istana Yueru, tetapi sekarang dia menyangkalnya, karena roh monyet di Mutiara Qiankunnya mulai berteriak. Malam ini adalah bulan purnama, dan banyak orang melihat bulan, jadi mereka secara alami melihat cahaya putih pada saat ini. Seluruh dunia monastik meledak, karena cahaya putih masih tinggi di langit, dan tidak mungkin untuk menentukan di mana itu mendarat dapat terlihat cemas. Beberapa orang kuat telah dikirim. Terutama mereka yang berada di tingkat Ascension Realm, mereka semua terbang menuju arah cahaya putih untuk memastikan arah, dan semua guru juga diberangkatkan, karena penglihatan seperti ini yang jatuh dari langit membuat mereka merasa ada harta yang turun, dan ada juga harta karun dalam legenda. Ada banyak hal seperti itu, dan konon seseorang telah mendapatkan artefak peri. Cepat turun, penglihatan seperti ini pasti akan menarik banyak orang, bahkan kepala sekolah itu akan datang, kamu cepat bersembunyi. Teriak Cao Dronling. Sekelompok besar sinar cahaya mendarat perlahan di atas kepala Zuoyu, dan tempat di mana ia mendarat tepat di bawah Zuoyu. Ada sungai besar di sana, sangat dekat dengan Gunung Naiyue, dan ini juga merupakan jalan menuju masuk ke istana Yueru. Zuoyu mendarat dengan cepat dan bersembunyi di hutan di tepi sungai, auranya disembunyikan oleh roh kuali. Semakin banyak gugusan cahaya putih, hampir sepenuhnya menerangi hutan Zuoyu, yang paling dekat, hampir terpana, karena dia melihat bahwa semua cahaya berasal dari benda di tengah, dan pusat benda itu tidak terlihat sebesar itu. Cao Dronling melihat sekeliling dan segera menemukan seseorang sedang bergegas ke sisi ini. Orang ini seharusnya menjadi kepala langit. Tampaknya benda yang jatuh dari bulan ini luar biasa. Bahkan orang seperti itu pun tertarik, kata Cao Dronling. Tidak mengherankan, orang ini bukanlah hal yang baik, kata Zuoyu. Zuoyu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, yang dapat menyembunyikan dirinya dengan lebih baik. Karena dia sangat penasaran dengan benda itu, jika memungkinkan, dia harus memilikinya di sakunya. Bola cahaya itu menyinari kedua sisi sungai seolah-olah siang hari. Jika dilihat dari jarak dekat, sangat menyilaukan. Zuoyu harus menyipitkan matanya sedikit untuk melihat cahayanya. Yang datang lebih dulu memang para kepala sekolah. Mereka mampu menembus batasan ruang, melakukan transfer ruang, dan mencapai kecepatan tercepat. Keesokan paginya, beberapa sesepuh dan kepala sekolah dari semua sekte besar sudah berkumpul di sini, kecuali Yueru para tetua istana tidak datang. Orang-orang dari sekte abadi dan iblis semuanya datang, dan ada banyak orang yang bergegas di belakang mereka. Kecepatan orang-orang ini terlalu cepat. Zuoyu diam-diam terkejut, mengetahui bahwa dengan kecepatan astrolabe, dia tidak bisa datang dari jarak yang begitu jauh dari kecepatan secepat itu. Bola cahaya melayang di atas sungai besar, bahkan di siang hari, masih membuat orang merasa kaget. Semua pemimpin ingin mendapatkan benda ini, tetapi mereka tidak bergerak, karena mereka tidak tahu apa itu. Jika itu berbahaya, maka itu akan menjadi kerugian besar. Nak, apakah kamu ingin mendapatkan apa yang ada di sana? Cao Dronling bertanya tiba-tiba. Omong kosong, tentu saja aku memikirkannya. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di sana, itu pasti tidak sederhana, kata Zuoyu. Nah, Anda menggunakan kekuatan supernatural Anda untuk menyelinap ke tanah, memasuki sungai, pergi ke bawah klaster cahaya, lalu melepaskan astrolabe, dan kemudian mengaktifkan astrolabe dalam keadaan bayangan Anda, karena Anda dapat meningkatkan kekuatan mental Anda setelah dibayangi, Anda harus itu akan naik lebih cepat. Jika tidak berhasil, Anda dapat melepaskan kelompok besar lebah api hitam itu, mereka kurang lebih takut pada tingkat nyala api itu, jika Anda masih tidak dapat menghentikannya, maka aku akan keluar lagi. Kata Cao Dronling. Zuoyu melakukan apa yang dia lakukan, dan dia dengan cepat sampai ke dasar sungai, di mana dia mendesak astrolabe untuk menyerap kekuatan bintang,
Karena aura yang dipancarkan oleh cahaya putih menutupi kekuatan bintang di astrolabe, jadi tidak ada yang memperhatikan. Semua pria kuat sedang menunggu benda di bola lampu muncul, dan meminta mereka untuk memastikan apakah itu senjata peri. Zuo Yu ingin terbang keluar dari dasar sungai dengan astrolabe, terbang menuju bola cahaya putih, lalu mengambil isinya, lalu pergi dengan cepat, tetapi premisnya harus cepat. Terbang jauh sebelum guru-guru itu memblokir ruang. Ketika semua orang menatap cahaya terang, cahaya putih menyala dengan ganas, dan pemandangan di tengah mengejutkan semua orang. Yang berada di tengah cahaya putih bukanlah artefak peri, tetapi seorang gadis berusia 10 tahun yang terbungkus dalam sangat dalam gaun putih besar. Gadis itu sangat cantik, diukir dengan warna pink dan batu giok, dengan alis yang indah, pelipis tinggi, dan senyum manis tergantung di mulut kecilnya memandang semua orang. Gadis kecil ini sama sekali bukan orang biasa. Jika kamu membawanya kembali dan melatihnya dengan baik, dia pasti akan lebih baik dari Dong Yun itu di masa depan. Seorang penatua dari Jiulongmen berkata kepada Hao Yang. Mendengar ini, semua kepala sekolah lainnya mencibir, bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain mengambilnya, sama seperti mereka semua terbang ke depan. Dengan suara, cahaya warna-warni keluar dari permukaan sungai, melesat ke tengah kelompok cahaya seperti kilat. Zuo Yu berada di dalam air sepanjang waktu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di atas. Dia bersiap-siap dan meninggalkan air. Ketika dia keluar dari air, dia melihat gadis itu. Karena kecepatan astrolabe terlalu tinggi, dia hanya bisa memeluk gadis itu dengan tergesa-gesa, tetap, dan terbang cepat. Tepat ketika tangannya menyentuh gadis itu, cahaya putih yang mengelilingi tubuh gadis itu tiba-tiba menghilang. Bagaimana mungkin seorang gadis? Kata Zuo Yu sambil terbang, sambil melihat gadis cantik itu, ada sedikit kejutan di wajah halus gadis itu, dan dia menatap Zuo Yu dengan rasa ingin tahu. Semua guru dapat dengan jelas melihat bahwa ada seseorang yang berdiri di atas astrolabe yang bersinar dengan cahaya warna-warni, Zuo Yu. Itu Zuo Yu lagi, yang sangat mengganggu mereka mengejarnya. Apa yang membuat Zuo Yu tertekan adalah bahwa Cauldron Spirit diam sekarang, yang menunjukkan bahwa gadis kecil ini tentu saja tidak sederhana. Tubuh mungil gadis kecil itu mengenakan gaun putih besar, yang membuat Zuo Yu merasa tidak bisa dipercaya. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata yang cerah dan polos, yang membuatnya merasakan tekanan yang tak terkatakan. Sekelompok lebah api hitam dilepaskan, puluhan ribu dari mereka, semuanya menyerang tuan itu, melepaskan api iblis yang kuat. Lebah api hitam terbang seperti kilat, dan terbang kembali seperti kilat. Tidak ada dari mereka yang mati, kecepatan mereka di kali ini dan nyala api sangat kuat. Bagaimanapun, mereka dibudidayakan oleh Cauldron Spirit, dan ada juga yang namanya air peri untuk mereka minum. Nyala api itu benar-benar berhasil, dan membuat kepala sekolah itu berhenti untuk menangani nyala api itu. Setelah Zuo Yu menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, kecepatan astrolabe memang jauh lebih cepat, dan dalam sekejap mata, dia menjauhkan diri dari para master itu. Namun, ini hanya sementara, karena para master itu sangat kuat ketika mereka memimpin, dan mereka akan segera menyusul. Roh Kuali terdiam, membuat Zuo Yu sangat cemas. Apakah kamu tidak kecewa, karena aku bukan harta karun? Gadis kecil itu tersenyum manis, suaranya manis dan menyenangkan. Zuo Yu memandangi gadis kecil itu, memberinya ilusi bahwa ini bukan gadis kecil. Zuo Yu membelai rambut indah gadis itu, dan berkata dengan senyum masam, aku sedikit kecewa, tapi kamu tidak lebih buruk dari harta itu. Biarkan Zuo Yu kehilangan akal sehatnya. Jika bukan karena bahaya saat ini, Zuo Yu pasti akan menggoda gadis kecil yang aneh ini. Apakah kamu ingin membuat orang di belakangmu terlihat baik? Gadis kecil itu berbisik, dengan ekspresi misterius di wajahnya dan senyum nakal di wajahnya. Zuo Yu menggosok hidungnya, mencium aromanya, memandangi gadis kecil itu dengan hati-hati lagi, tiba-tiba memikirkan sesuatu, tetapi tidak yakin. Tentu saja, kamu punya solusinya. Kata Zuo Yu. Kekuatan di tubuhku telah disegel, dan itu membutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk menerobos, dan kamu memiliki manik yang sangat kuat di tubuhmu, dan kekuatan di dalamnya dapat membantuku, kata gadis kecil itu. Apakah itu akan mempengaruhiku? Zuo Yu bertanya. Tidak, ada banyak kekuatan dalam manik itu, kata gadis kecil itu.
Melihat mata jernih gadis kecil itu, Zuoyu mengangguk dan berkata, bagaimana saya melakukannya? Gadis itu tidak menjawab, dan menekan tangan kecil yang lembut itu di perut bagian bawah Zuoyu. Zuoyu merasakan kekuatan di manik roh mengalir deras. Kamu benar-benar memiliki penghalang abadi pada dantianmu. Ini adalah penghalang abadi tipe luar angkasa. Apa yang terjadi? Tanya gadis kecil itu, mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya. Maaf, aku berjanji pada orang lain untuk tidak mengatakannya. Zuoyu tersenyum kecut. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, kekuatan bulu pada manik ini sangat murni. Pantas saja kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Oh! Zuoyu mendesah getir. Terpaksa. Gadis kecil itu tahu bahwa pria di depannya pasti punya banyak cerita, dan dia menjadi semakin penasaran saat ini. Kekuatan manik roh Zuoyu terkuras dengan cepat, dan tubuh gadis kecil itu sekali lagi ditutupi oleh lapisan cahaya putih, dan aura agung menyembur keluar darinya, membuat Zuoyu merasa sangat tidak nyaman. Bab 235 Guru Kepala Wanita. Wanita yang mengejar di belakang melihat semburan cahaya putih tiba-tiba melintas di depan, dan itu dari gadis kecil itu, terutama aura yang kuat, yang membuat mereka semakin cemburu, karena mereka semua melihatnya. Dari gadis kecil itu, Zuoyu hanya merasa sangat tertindas, dan tangan halus di perut bagian bawah sepertinya tumbuh sedikit lebih besar. Tangan itu ditutupi lapisan cahaya putih. Zuoyu tidak bisa melihat apakah itu tumbuh sedikit lebih besar. Zuoyu terbang ke arah sungai, dan orang-orang di belakangnya perlahan mendekati Zuoyu. Mereka tidak berani menyerang, karena takut menyakiti gadis kecil itu. Begitu mereka mendekati Zuoyu, mereka memblokirnya ruang dan mengunci Zuoyu. Melihat sekelompok kepala sekolah yang kuat mendekat perlahan, Zuoyu merasakan banyak tekanan di hatinya, dan dia berencana untuk melepaskan lebah api hitam untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, gadis kecil itu memancarkan semburan cahaya putih, menutupi Zuoyu dan astrolabe sepenuhnya. Setelah mata Zuoyu berbinar, pemandangan yang muncul di depannya langsung membuatnya tampak seperti patung batu. Gadis kecil itu benar-benar tumbuh dan menjadi wanita dewasa, dan dia masih telanjang. Mata Zuoyu bulat, menatap tubuh seputih salju dan sempurna di depannya. Mata yang panas hampir bisa memuntahkan api, dan dia tidak ingin melanggarnya melihat seorang wanita, tapi itu terlalu menggoda, dengan dadanya yang terbalik, pinggang ramping, kaki ramping yang indah, dan kulit seputih salju. Setiap inci tubuh wanita ini menggoda saraf Zuoyu dan memengaruhi hatinya. Seluruh tubuh wanita itu ditutupi oleh lapisan awan putih samar. Zuoyu tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia tahu dari penampilan gadis kecil itu bahwa dia pasti wanita cantik dengan kecantikan yang menakjubkan dan keanggunan yang luar biasa. Wanita itu menutup matanya sedikit, tangan gioknya seperti daun bawang masih menekan perut bagian bawah Zuoyu, dan perut bagian bawah Zuoyu sangat panas, adik laki-lakinya sudah tidak jujur. Zuoyu menarik napas dalam-dalam, mengendalikan kepalanya untuk berpaling dengan ketekunan terbesar, lalu menutup matanya. Tidak lagi melihat tubuh wanita itu, dia tahu bahwa wanita ini bukanlah orang yang sederhana, jika dia mengetahuinya, maka konsekuensinya pasti sangat serius. Wanita itu membuka matanya, dan melihat ekspresi Zuoyu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa semua pakaian di tubuhnya telah hilang, wajahnya yang cantik sedikit memerah, lalu melambaikan tangannya, gaun putih panjang muncul di tangannya, dan dia dengan cepat memakainya di pakaian. Pada saat ini, tangan gioknya juga menjauh dari perut bagian bawah Zuoyu. Buka matamu. Ucap wanita itu dengan enteng. Zuoyu membuka matanya, dan dia tercengang saat melihat wajah yang luar biasa itu. Dia telah melihat penampilan wanita ini sebelumnya, itu adalah Sui Rowi, wanita misterius yang dia temui di kolam api bawah tanah di hutan belantara gerbang 9 naga. Blackfire Bee Zuoyu juga diperoleh dari sana. Awalnya, Zuoyu berpikir bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi lebih kuat sebelum dia bisa menyelamatkan wanita yang luar biasa itu, tetapi dia tidak menyangka wanita itu tiba-tiba muncul di hadapannya sekarang. Wanita itu tersenyum tipis pada Zuoyu, membuatnya segera merasa lega, tetapi Zuoyu juga mengagumi tubuh Sui Rowi melalui tule di kolam api bawah tanah sebelumnya, dan Sui Rowi tidak terlalu khawatir pada saat itu. Apakah kamu peri dari surga?
Zuo Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, wanita ini tidak hanya memberinya rasa keindahan, tetapi juga rasa paksaan. Tidak, saya kepala sekolah istana Yueru, Suirowi, kata wanita itu. Guru kepala istana Yueru? Suirowi? Zuo Yu tercengang, bahwa Suirowi telah terperangkap di bawah tanah selama ini, bagaimana mungkin dia masih menjadi kepala sekolah istana Yueru? Tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada Zuo Yu, Suirowi melompat keluar dari astrolabe dan melayang di udara, menghalangi jalan orang-orang di belakang. Kamu adalah Suirowi. Seorang pria botak menyipitkan matanya dan menatap Suirowi dengan keterkejutan di wajahnya. Changleng memerintahkanmu untuk tidak menemuiku selama 3.000 tahun, namun kamu masih mengingatku. Jika aku mengetahui bahwa kamu, Chang Qiong, telah menyerang istana Yueru, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Sangat dingin. Hao yang dari gerbang 9 naga. Saya kepala sekolah istana Yueru. Saya sangat senang bertemu dengan Anda di sini. Suirowi memandang Hao Yang dan berkata, meskipun dia adalah guru kepala istana Yueru, dia tidak sama dengan sekte lain persimpangan macam apa, hampir tidak pernah melihat mereka, tetapi bos langit mati telah melihatnya. Para guru kepala yang menyusul itu tercengang, gadis kecil itu sebenarnya adalah kepala sekolah istana Yueru. Mereka telah bertemu dengan beberapa tetua istana Yueru, dan mereka selalu berpikir bahwa kepala sekolah istana Yueru seperti para tetua itu, dengan penampilan seorang wanita tua. Tapi kepala sekolah di depannya adalah wanita cantik dengan kecantikan tiada tara, dan dia juga memiliki kekuatan yang mengesankan. Hanya Chang Leming yang tahu tentang kepergian Suirowi ke bulan. Ketika dia melihat ke arah Suirowi, ada sedikit ketakutan di wajahnya, karena bahkan dia tidak berani pergi ke bulan. Saat ini, Suirowi kembali, dan kekuatannya tampaknya jauh lebih kuat. Ternyata itu kepala sekolah istana Yueru. Senang bertemu denganmu. Orang di belakangmu adalah musuh seluruh dunia kultivasi, jadi tolong jangan ikut campur. Meskipun Hao yang terkejut dengan penampilan Suirowi, bahkan jika dia tidak mendapatkan senjata peri seperti apa, tetapi dia bertemu Zuo Yu, dia tidak bisa membiarkan Zuo Yu melarikan diri lagi. Suirowi mendarat di bulan 10 tahun yang lalu, dia tidak tahu tentang Zuo Yu, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak, dia baru saja membantuku keluar dari masalah, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Yi, kepala sekolah Tianyuanmen, mundur sejak lama, dia tahu bahwa Zuo Yu pasti bisa melarikan diri kali ini, dan dia bahkan melemparkan senyum penuh arti ke Zuo Yu. Zuo Yu bahkan dikacaukan oleh gadis kecil yang berubah menjadi Suirowi. Suirowi di bawah kolam api bawah tanah persis sama dengan Suirowi di depannya, tetapi Zuo Yu tahu bahwa Suirowi di depannya tidak boleh menjadi Suirowi yang tersegel di bawah kolam api bawah tanah. Pikiran Zuo Yu bingung, mungkinkah memang ada dua orang dengan penampilan yang sama dan nama yang sama di seluruh dunia? Kebetulan sekali. Zuo Yu menggaruk kepalanya dengan panik, mencoba menenangkan pikirannya. Hanya kamu? Hao yang berkata dengan jijik, dia tidak mengira wanita seperti itu adalah lawannya. Terserah padaku. Suirowi berkata dengan ringan, dan dengan lambaian tangannya, busur melengkung dengan cahaya putih muncul di tangannya. Dia memegang busur melengkung dan menarik busur, dan energi spiritual antara langit dan bumi mengalir deras ke arah tubuhnya, paksaan yang memandang rendah dunia tiba-tiba menyebar, dan panah cahaya putih mengembun di busur cahaya putih. Saat ini, Suirowi seperti peri 9 hari, glamor dan memikat. Artefak abadi. Hao yang berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mengizinkanmu menyakiti dermawanku, kalau tidak aku akan membunuh seseorang, jangan berpikir bahwa wanita kita di istana Yueru semuanya baik hati dan berhati lembut. Suara Suirowi menjadi dingin. Zuo Yu, jangan biarkan seorang wanita melindungimu jika kamu punya nyali. Yang Jiutian dari sekte Zenyang mencibir dengan dingin. Pada saat ini, Suirowi tertawa seperti bel perak, saya tidak menyangka bahwa kepala sekolah sekte di dunia monastik akan menggertak para junior. Kekuatannya bahkan belum mencapai inti emas. Apa yang bisa dia lakukan untuk membuatmu? Orang apakah kamu takut padanya? Di masa depan, dia pasti akan membahayakan dunia, jika tidak dihilangkan saat ini, hal-hal lain akan menjadi bencana. Tepat setelah Hao yang selesai berbicara, Zuo Yu tertawa keras, bajingan tua,
Aku memiliki bayangan langit pedang, dan mayat naga iblis juga ada di tangan saya, dan saya juga mengolah 3 keterampilan sihir utama. Tetapi mengapa Anda mengatakan bahwa kami akan merusak dunia kultivasi? Saya pikir Anda bajingan adalah orang-orang yang benar-benar membahayakan kultivasi dunia. Saya tidak tahu berapa banyak manusia yang diperbudak oleh Anda di dunia kultivasi. Setidaknya saya tidak bisa melakukannya. Hal semacam ini terjadi. Suiroi tahu saat ini bahwa Zuoyu memiliki banyak latar belakang, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya, tapi dia masih mengenal karakter guru master ini dengan sangat baik, seperti yang baru saja dikatakan Zuoyu. Master ini selama bertahun-tahun, telah memperbudak sebagian besar manusia sepanjang waktu. Aku masih mengatakan apa yang aku katakan tadi, jika ada yang berani menyentuhnya, dia akan mendapat masalah dengan istana Yueruku. Kata Suiroi, menarik busur cahaya putih dan menghadap Hao Yang. Kamu beruntung. Hao Yang memandang Zuoyu dan mendengus dingin, lalu menoleh dan pergi. Hao Yang begitu kuat pergi, dan kepala sekolah lainnya juga pergi satu demi satu, tetapi Chang Lengming, yang mati di langit, tidak pergi, dan dia menatap Zuoyu dengan keras kepala. Chang Lengming, apakah kamu ingin menjadi moralis munafik seperti itu? Suiroi tersenyum ringan. Tidak. Aku pergi sekarang. Setelah Chang Lengming selesai berbicara, Si Zhan langsung berteleportasi. Melihat semua orang ini pergi, Zuoyu melihat ke sungai yang mengalir perlahan dan tertawa terbahak-bahak. Saya beruntung, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada saya untuk ketiga kalinya. Suiroi sedikit terkejut, dan berkata dengan sebuah smile, ketiga kalinya. Tampaknya bahkan jika saya tidak bergerak, Anda dapat melarikan diri dari mata mereka. Zuoyu membuat astrolabe lebih besar, dan kemudian mengeluarkan sebuah meja dengan beberapa piring buah spiritual di atasnya. Senior, tolong. Suiroi tersenyum anggun, dan duduk bersila begitu saja, mencicipi buah spiritual yang tampak lezat itu. Apakah kamu benar-benar memiliki mayat naga iblis? Tiba-tiba Suiroi bertanya. Zuoyu mengangguk dan memberitahunya tentang istana naga. Jadi begitu, itu bukan salahmu, hanya saja naga itu tidak bisa dibangkitkan, dan kamu harus punya cara ketika waktunya tiba. Suiroi tertawa. Setelah Zuoyu menatap Suiroi sebentar, dia berkata, Senior, saya telah melihat seorang wanita yang persis seperti Anda sebelumnya, dan nama Anda juga bernama Suiroi. Ini membuat Suiroi sedikit mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, jelas. Merasa bahwa masalah ini sedikit tidak mungkin, karena dia belum pernah melihat Zuoyu sebelumnya. Zuoyu melepaskan Black Fire Bee, dan dengan hati-hati menggambarkan apa yang terjadi di kolam api bawah tanah. Aku percaya padamu, aku ingin pergi menemuinya. Kata Suiroi setelah berpikir sejenak. Jangan pergi, berbahaya di sana, kata Zuoyu buru-buru. Jangan khawatir, tempat berbahaya apa yang belum pernah aku kunjungi? Suiroi tersenyum ringan. Astrolabe perlahan terangkat ke langit, dan buah spiritual di atas meja telah dimakan. Terima kasih atas buah spiritualnya. Aku akan kembali ke istana Yueru. Aku telah pergi selama 10 tahun. Ada banyak hal yang harus aku tangani di istana, jadi aku pergi, meninggalkan aroma samar, biarkan jantung Zuoyu berdebar. Dia tidak memberitahunya apa yang terjadi di istana Yueru, karena dia tahu para tetua itu pasti akan memberitahunya. Zuoyu berbaring di astrolabe, melihat ke langit biru. Senior Cauldron Spirit, kamu bisa keluar sekarang. Batuk. Batuk, semuanya benar-benar tidak terduga. Dingling terbatuk 2 kali. Ya, apa yang terjadi, mengapa ada 2 Suiroi? Tanya Zuoyu. Saya pikir itu harus menjadi semacam teknik klon, artinya, kepala sekolah istana Yueru adalah klon, tetapi ada masalah dengan klon. Dan dewa dilupakan, tetapi itu bukan masalah besar. Karena selama dia melihat dewa, dia akan berpikir bangunlah, kata Dingling. Jadi itu teknik klon tubuh. Zuoyu tiba-tiba menyadari. Meskipun hanya tiruan, kekuatannya sangat kuat, terutama kekuatan spiritualnya. Jika aku berkomunikasi denganmu, dia pasti akan mengetahuinya, kata Cauldron Ling. Zuoyu mengendalikan astrolabe dan terbang menuju pegunungan. Dia tinggal di pegunungan, menggali gua, dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Dia akan tinggal di sini sebentar sebelum kembali ke alam iblis, karena dia khawatir seseorang akan melakukannya. Menyergapnya di dekatnya.
Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai cerita berikutnya di dunia novel.